Di kerajaan Dwaraka, Balarama melihat Samba yang sedang mabuk memukuli pelayannya. Balarama menghentikannya dan mengatakan bahwa dia tidak percaya Samba adalah putra Krishna karena kelakuannya yang sangat berbeda dari sang ayah. Samba berkata bahwa dia malu menyebut dirinya sebagai putra penipu Krishna yang telah menghancurkan keluarga ayah mertuanya. Krishna datang ke ruangan Samba. Samba menyambut Krishna sambil mengejeknya bahwa ayahnya berhasil menghancurkan kerajaan istrinya yaitu Hastinapura. Krishna menegur Samba bahwa dia malu memanggilnya sebagai putranya ketika Samba meninggalkan perang besar Mahabharata yang sedang berlangsung dan memilih melarikan diri. Samba telah meninggalkan temannya yaitu Vrishasena untuk berjuang sendirian. Samba mengatakan bahwa Krishna telah menipu dan mengembangkan rasa takut di benak Samba selama ini. Krishna mengatakan bahwa Samba seharusnya memimpin pasukan Narayani Sena dan jika dia dikalahkan, itu akan memalukan bagi pasukannya. Laksmana tiba dan menjemput Samba untuk makan ke ruangan makan. Laksmana memberi hormat dan meminta maaf kepada Krishna. Krishna berkata bahwa dirinya beruntung memiliki Laksmana sebagai menantu. Samba terus mengingat ucapan ayahnya dengan amarah dan sambil mabuk-mabukan. Krishna duduk untuk makan malam yang telah disajikan oleh Laksmana. Laksmana meminta berkat Krishna agar diberikan umur pernikahan yang abadi. Krishna mulai berbicara secara emosional dan memberi nasihat kepada menantunya yaitu Laksmana, bahwa takdir tak dapat diubah, dan Laksmana harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Kertawarma, teman Samba terus menyajikan alkohol kepada Samba, hingga Samba sangat mabuk. Kertawarma mengatakan bahwa dirinya telah mengatur hiburan untuk Samba dan teman-temannya. Mereka akan bercanda dengan seorang resi. Temannya membawa Samba ke kediaman Maharsi Durwasa sambil mendandani Samba dengan kerudung supaya terlihat sebagai seorang wanita yang sedang hamil. Kertawarma mengatakan bahwa dia mendengar bahwa Sang Brahmana bisa memprediksi masa depan. Sang resi mengatakan iya. Kertawarma bertanya apa yang akan wanita hamil ini lahirkan sambil menunjuk Samba, perempuan atau laki-laki. Sang resi terdiam tanpa jawaban. Samba membuka kudungnya sambil tertawa dan bertanya apakah dia akan melahirkan anak dari perutnya. Samba terus mengejek sang resi. Sang resi marah dan mengatakan bahwa Samba telah menghina dia di bawah pengaruh mabuk. Sang resi mengucapkan mantra dan mengutuk Samba bahwa kelak Samba akan mengeluarkan sepotong senjata besi yang bernama Mosala dari dalam perutnya setelah 7 hari. Senjata tersebut yang akan menjadi awal kehancuran bangsa Yadawa. Samba marah dan mencoba menyerang Sang Brahmana, namun temannya menghentikannya. Kertawarma meminta maaf pada Brahmana karena kutukan Sang Brahmana akan selalu berhasil. Samba mengatakan bahwa kutukan tersebut hanya ilusi dan pergi. Kertawarma menjadi tegang. Krishna bangkit dari meja makan dan meminta maaf kepada Laksmana bahwa dia tidak dapat memberkati dia untuk menjadi pasangan yang bahagia untuk selamanya bersama suaminya. Krishna melihat Samba lewat dengan tergesa-gesa. Krishna menanyakan keadaan Samba, namun Samba dengan ketus menjawab bahwa itu bukanlah urusannya. Krishna kemudian bertanya kepada teman Samba mengapa dia tidak menghentikan Samba sebelum mendapatkan kutukan dari Sang Brahmana. Kertawarma mengatakan bahwa Samba yang sangat mabuk tidak terkendali. Setelah 7 hari, Samba mengalami sakit perut yang parah dan mengatakan bahwa kutukan Brahmana berhasil dan dia merasa akan melahirkan sepotong besi. Samba kemudian tertawa dan mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda, Sang Brahmana hanyalah penipu dan tidak ada yang terjadi padanya. Tiba-tiba Samba merasakan rasa sakit nyata yang luar biasa dan dia jatuh ke lantai sambil berteriak. Temannya menatap Samba dengan kaget. Tabib yang memeriksa Samba mengatakan kepada Krishna bahwa dengan ajaib, sepotong besi telah muncul dari dalam perut Samba. Tabib memberikan senjata gada tersebut kepada Krishna dan mengatakan bahwa sesuai kutukan dari Resi Durwasa, senjata Mosala ini akan menjadi awal kehancuran dari klan Yadawa. Krishna masuk ke kamar Samba bersama dengan Balarama. Balarama menegur Samba bahwa karena mabuk dan kesombongannya, klannya sendiri akan mengalami kehancuran. Krishna berkata bahwa awal kehancuran sudah dimulai. Krishna mengatakan kepada Balarama bahwa itu karena kutukan. Krishna mengingat kutukan Gandhari bahwa seluruh klannya akan hancur. Balarama berkata bahkan beberapa dosa telah membawa mereka kepada awal kehancuran ini. Balarama berkata bahwa mereka harus melakukan ritual untuk mencegah kutukan tersebut.
Balarama juga akan memberlakukan aturan bahwa alkohol sekarang adalah hal yang terlarang di Yadawa. Senjata Gada Mosala ini akan dihancurkan dan dilarutkan ke laut Yadawa sebagai ritual untuk menolak musibah. Penduduk Yadawa melakukan ritual di tepi pantai untuk menolak kutukan bagi bangsa mereka. Pendeta menunjukkan serpihan senjata Mosala yang harus segera ditaburkan. Balarama meminta warga agar segera melakukan ritual. Krishna berkata bahwa alam semesta akan menemukan jalannya sendiri agar sebuah takdir dapat terjadi. Serpihan senjata Mosala kemudian ditaburkan ke pinggir pantai. Penduduk kemudian kembali ke rumah masing-masing. Secara ajaib, rumput aneh bernama Aruka tumbuh dengan lebat di tempat di mana abu senjata Mosala ditaburkan. Krishna menyentuh rumput tersebut, dan seketika rumput Aruka berubah menjadi kuning keemasan. Di kerajaan Hastinapura, Raja Drestrarasta, Kunti, dan Gandhari datang menemui Pandawa. Drestrarasta mengusulkan jika wanita belajar bertarung dan menjadi kuat, maka tidak akan ada yang bisa menyakiti mereka. Drestrarasta menyemangati Pandawa bahwa pelecehan wanita seperti yang dahulu terjadi, tidak akan terjadi lagi. Pandawa menyetujui usul paman mereka. Drestrarasta mengatakan bahwa sekarang dirinya, Kunti, dan Gandhari akan pergi dan menghabiskan sisa hidup di hutan sebagai pertapa. Yudhishthira meminta agar mereka tetap tinggal untuk beberapa waktu lagi untuk dilayani oleh mereka. Drestrarasta berkata bahwa sudah saatnya mereka harus pergi dan saatnya orang tua meninggalkan yang muda. Nakula mengatakan bahwa mereka harus merayakannya sekali sebelum pergi. Gandhari mengizinkan ide Nakula seperti yang Nakula inginkan. Krishna menerima undangan Drupadi dan tersenyum sambil mengatakan bahwa dia harus menerima undangan temannya. Krishna mencapai istana Hastinapura dan para Pandawa menyambutnya. Yudhishthira berkata bahwa dia mendengar mengenai kemunculan senjata Mosala dan ritual yang dijalankan oleh kerajaan Yadawa. Gandhari masuk dan meminta maaf kepada Krishna atas kutukannya dan berterima kasih padanya karena telah memaafkannya. Krishna berkata bahwa dia harus datang ke Hastinapura karena suatu alasan. Seorang pelayan datang dan memberi kabar baik bahwa Vrusali telah melahirkan bayi laki-laki. Semua orang terlihat bahagia. Kunti menggendong putra Karna di tangannya dan mengatakan bayi ini memiliki cahaya seperti ayahnya dan meminta Krishna untuk memberi nama bayi putra Karna. Krishna berkata bahwa nama putra pertama Karna adalah Vrishasena, jadi nama putra bungsu ini adalah Vrishketu. Semua orang menjadi lebih bahagia. Drestrarasta, Kunti, dan Gandhari sedang bersiap-siap untuk menghabiskan sisa hidup mereka di hutan sebagai pertapa dengan kehidupan yang sederhana. Pandawa menyentuh kaki mereka dan mengucapkan selamat tinggal. 18 tahun berlalu. Krishna disambut kembali ke Hastinapura. Pandawa menyambutnya dan berbicara dengan gembira. Yudhishthira berkata bahwa setelah 18 tahun, putra Abhimanyu yaitu Parikesit dan putra Karna yaitu Vrishketu telah menyelesaikan pendidikan mereka. Pelayan tiba dan menyampaikan pesan bahwa Ibu Kunti, Drestrarasta bersama dengan Ratu Gandhari telah meninggal saat menjalankan pertapaan mereka di hutan. Para Pandawa bertanya apa yang terjadi. Pelayan mengatakan bahwa hutan tempat mereka bertapa telah terbakar. Pandawa menangis mendengar kabar tersebut. Krishna mencoba menghibur bahwa siklus hidup harus terjadi, dan yang tua akan pergi dan yang muda akan menggantikan mereka. Krishna menjelaskan bahwa apapun yang dilahirkan harus mati untuk memberi ruang bagi kehidupan baru. Pandawa harus berani menghadapinya. Di dalam aula kerajaan Hastinapura, Krishna memperkenalkan orang-orang kerajaan tentang dua sosok pemuda berani yang akan menjadi penerus bangsa Kuru. Krishna pertama memperkenalkan sosok Parikesit yang merupakan putra ksatria hebat Abhimanyu dan putri Uttari dan merupakan cucu kesayangan dari Arjuna. Semua orang meneriakkan nama Pangeran Parikesit.
Krishna kemudian memperkenalkan sosok kedua yang merupakan putra bungsu dari ksatria hebat putra Dewa Surya yaitu Raja Anggakarna. Pemuda tersebut bernama Vrishketu. Krishna memperkenalkan keduanya sebagai ksatria muda luar biasa hasil didikan dari para Pandawa, memiliki keterampilan memanah seperti Arjuna, kekuatan hebat seperti Bima, memiliki kemampuan bermain pedang seperti Nakula dan Sadewa, serta kebijaksanaan seperti Yudhishthira. Krishna kemudian meminta Yudhishthira untuk mengumumkan calon raja berikutnya. Yudhishthira mengumumkan bahwa Vrishketu adalah putra dari kakaknya yaitu Raja Anggakarna dan merupakan keponakan mereka, sehingga Vrishketu yang akan diangkat sebagai putra mahkota Hastinapura. Vrishketu langsung menolak usulan Yudhishthira. Vrishketu berkata bahwa Parikesit lebih tua daripada dirinya, dan sesuai aturan, Parikesit yang harus diangkat menjadi raja. Yudhishthira kemudian mengangkat Parikesit sebagai calon raja Hastinapura, dan Vrishketu sebagai calon raja kerajaan Indraprastha. Semua orang meneriakkan nama Vrishketu dan Parikesit. Krishna mengatakan bahwa dahulu dia melihat kekejaman, trik kotor, ketidakadilan, dan penindasan di aula kerajaan ini, dan sekarang dia hanya melihat persaudaraan dan cinta antara sesama keluarga untuk pertama kalinya. Semua orang terharu mendengar ucapan Krishna. Vrishketu dan Parikesit tersenyum saling memandang. Krishna sekilas melihat ramalan perang yang terjadi di Yadawa dan memberitahu Arjuna bahwa dia harus pergi dan masa depan yang buruk tidak bisa dihindari. Arjuna menanyakan kepada Krishna jika Krishna ingin bantuannya, maka dia akan membantunya. Krishna berkata bahwa urusan tersebut harus diselesaikan oleh dirinya sendiri dan pergi. Arjuna kemudian memberitahu Yudhishthira bahwa Krishna membutuhkan bantuan, tetapi menolak untuk meminta bantuan pada Hastinapura. Yudhishthira lalu meminta Arjuna untuk pergi ke Dwaraka dan membantu Krishna. Arjuna segera berangkat menyusul Krishna. Pada hari ulang tahun Samba, di tendanya, Samba memberitahu temannya bahwa dia sedih karena dia tidak bisa lagi meminum alkohol karena Paman Balarama telah memberlakukan larangan minum alkohol di kerajaan mereka. Sahabat Samba, Kertawarma mengatakan bahwa karena larangan ini, kutukan Brahmana untuk menghancurkan seluruh dinasti mampu ditahan. Samba berkata bahwa Paman Balarama telah menghancurkan senjata Mosala tersebut, lalu apa yang harus dikhawatirkan sekarang? Teman Samba yang lain mengatakan bahwa dirinya telah menyelundupkan minuman keras dari kerajaan lain. Minuman tersebut lalu disajikan ke hadapan Samba. Mereka minum terlalu banyak dan akhirnya mabuk. Laksmana datang ke sana dan memintanya untuk kembali ke istana. Samba berteriak dan menghina Laksmana untuk tidak datang ke sini lagi dan memerintahkan untuk kembali ke istana. Laksmana pergi sambil menangis. Balarama melihat Laksmana menangis dan bertanya apa yang terjadi. Laksmana berkata bahwa Samba sedang berada di jalur kehancuran dengan meminum alkohol. Balarama berkata bahwa dirinya telah melarang minuman keras di kerajaannya, bagaimana Samba bisa membawa masuk alkohol? Balarama kemudian pergi ke tenda Samba. Balarama berteriak dan bertanya beraninya Samba membawa minuman keras masuk ke dalam kerajaan Dwaraka. Samba mulai menghina Balarama bahwa dia adalah boneka Krishna dan buta dalam cintanya. Krishna masuk dan memperingatkan Samba untuk menutup mulutnya. Kertawarma mulai menghina Krishna dan membela Samba bahwa Krishna lebih menyukai Arjuna daripada Samba dan sepertinya Krishna adalah suami keenam Pancali, jadi dia lebih menyukai Pandawa. Balarama memberinya pukulan keras dan Vrisharma jatuh. Balarama menariknya keluar sambil memegang lehernya dan memperingatkan betapa beraninya Vrisharma menghina Krishna. Samba datang dan memperingatkan Balarama untuk meninggalkan temannya dan mengatakan bahwa temannya sudah seperti saudaranya dan Balarama akan menghadapi hukuman karena menyakiti temannya sekarang. Samba mengangkat tangan untuk memukul Balarama ketika Krishna memperingatkannya untuk berhenti. Samba menghina Balarama dan Krishna bahwa mereka menghadiri pesta ulang tahunnya tanpa undangan dan menghina sahabatnya yang sudah seperti saudaranya. Balarama akan dihukum karenanya. Krishna menghentikan Samba dalam keadaan sangat marah. Krishna berjalan ke tepi sungai di mana dia mengambil rumput eruka yang tumbuh subur dan mencabutnya. Rumput kuning tersebut berubah menjadi senjata.
Samba dan Balarama juga menuju ke rumput eruka dan memetiknya dan seketika menjadi senjata juga. Semua orang memetik rumput eruka dan rumput itu berubah menjadi senjata. Kedua kubu pendukung Krishna dan pendukung Samba saling berhadapan untuk berperang. Balarama bertobat dan menyesal karena dirinya sendiri telah menghancurkan bangsanya. Krishna berkata bahwa kejadian ini adalah wujud kutukan dari Gandhari dan dosa Samba yang membawa kehancuran bagi klan Yadawa. Balarama bertanya kepada Krishna apa selanjutnya yang harus mereka lakukan. Krishna berkata bahwa sudah waktunya untuk mereka meninggalkan dunia ini. Krishna berterima kasih kepada Balarama karena di kehidupan ini telah menjadi kakaknya dan menjadi pelindungnya. Balarama berkata bahwa dia akan selalu menjadi murid Sang Narayan. Balarama menyapa Krishna dan kembali ke wujud aslinya yaitu ular sesa yang merupakan ular tumpuan Dewa Wisnu. Ular sesa menyentuh kaki Krishna kemudian menghilang meninggalkan Krishna. Arjuna datang mencari Krishna. Arjuna melihat genangan darah dan melihat Samba dan seluruh pria bangsa Yadawa mati di tanah. Arjuna memanggil nama Krishna dengan khawatir. Arjuna menemukan langkah kaki Krishna di tanah dan mengikuti langkah kaki tersebut. Arjuna akhirnya menemukan Krishna sedang beristirahat di bawah pohon. Arjuna menyapanya. Krishna menyambut Arjuna dan mengatakan bahwa Arjuna datang pada waktu yang tepat. Krishna berkata bahwa sudah waktunya baginya untuk meninggalkan dunia ini. Krishna memberi Arjuna beberapa nasihat moral dan memberi Arjuna misi khusus ke Dwaraka. Krishna meminta Arjuna untuk mengungsikan penduduk Yadawa yang tersisa sebelum kerajaan Dwaraka tenggelam di bawah samudra. Arjuna menangis sambil memberi hormat kepada Krishna dan berterima kasih karena sosok Krishna bersedia turun ke bumi untuk memperbaiki dharma yang rusak. Arjuna kemudian pamit meninggalkan Krishna. Krishna berkata bahwa seseorang harus menanggung konsekuensi dari dosa mereka di dunia ini. Krishna mengenang ucapan Gandhari tentang bagaimana Krishna menipu dan membunuh Bhisma, Drona, Karna, Duryudana melalui Arjuna dan Bima dan kutukan bahwa dinastinya akan hancur seperti hancurnya dinasti Kuru. Krishna mengatakan waktunya telah tiba. Seorang pemburu bernama Jara sedang berjalan berhati-hati mencari rusa. Dia salah mengira kaki merah menyala Krishna sebagai kaki rusa dan menembaknya. Jara menggunakan panah kayu dari serpihan baja Mosala dan tanaman eruka. Panah Jara mengenai telapak kanan kaki Krishna. Krishna mengingat janjinya dahulu bahwa kaki kanannya yang dahulu menginjak buruan senjata Barbarika, adalah kaki terlemahnya dan akan menjadi alasan kematiannya. Krishna mengatakan sudah waktunya baginya untuk pergi. Jara mendekati Krishna dan terkejut melihat bahwa yang dikenai oleh senjatanya adalah Krishna. Jara sang pemburu kemudian meminta maaf kepada Krishna. Krishna mengatakan bahwa Jara tidak harus meminta maaf kepadanya.
Krishna menjelaskan bahwa dahulu ketika Krishna dilahirkan sebagai Rama, dirinya telah membunuh Vali dan hari ini Jara adalah reinkarnasi dari Vali dan muncul untuk membalas dendam. Jadi Jara tidak perlu merasa bersalah. Jiwa keemasan Basudewa Krishna muncul menggantikan tubuhnya dengan cahaya bersinar terang dan terbang ke langit seperti bulu. Sri Krishna telah kembali ke tempatnya di semesta sebagai pelindung. Pancali melihat gambaran bulu merak di luar jendela kamarnya yang sirna dan menyadari bahwa Krishna dalam bahaya. Drupadi bergegas ke kamar Yudhistira dan berkata bahwa Krishna dalam bahaya. Yudhistira mengatakan bahwa Krishna dalam keadaan aman dan Arjuna telah pergi untuk melindunginya. Yudhistira mempercayai Arjuna mampu membantu Krishna. Arjuna terlihat membawa Laksmana dan lainnya yang tersisa di kereta. Laksmana melihat bagaimana kerajaan Dwaraka tenggelam dalam air. Laksmana berkata bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Krishna sendirian. Arjuna mengatakan bahwa dia di sini untuk mematuhi perintah terakhir Krishna yang memerintahkannya untuk membawa rakyatnya yang tersisa ke Hastinapura dan membawa kereta menjauh dari Dwaraka. Laksmana melihat Dwaraka tenggelam dan menangis. Arjuna melihat tempat yang aman dan meminta kusir untuk menghentikan kereta. Arjuna meminta Laksmana dan penduduk Dwaraka untuk membangun tenda dan bermalam di sana. Arjuna terduduk mengenang ucapan terakhir Krishna. Laksmana datang dan berkata bahwa mereka harus cepat bepergian pagi hari karena daerah tersebut rawan kejahatan. Arjuna meminta Laksmana untuk pergi dan beristirahat. Arjuna melihat perampok menyerang dan mencoba untuk membalas, tetapi panah dan kemampuannya tidak berfungsi. Para perampok mulai menjerah tenda dan berperilaku buruk dengan wanita dan menculik warga Dwaraka yang tersisa. Arjuna berpikir keras bagaimana panahnya bisa tidak berfungsi dan dia bisa tidak mengenai targetnya. Para perampok merajalela menjarah dan menculik warga Yadawa yang tersisa. Arjuna berusaha kuat untuk melindungi Laksmana. Perampok berkata mereka tahu bahwa Krishna telah mati dan bangsa Yadawa telah hancur, dan Arjuna tidak bisa melakukan apapun untuk melindunginya. Arjuna berhasil kembali ke Hastinapura. Arjuna menceritakan keseluruhan cerita mengenai kematian Krishna dan kemampuannya yang hilang. Arjuna juga menyampaikan pesan Krishna bahwa yang tua akan ada waktunya untuk mundur dan memberikan kesempatan kepada yang muda. Yudhistira berkata bahwa saatnya telah tiba untuk para Pandawa memberi kekuasaan kepada yang muda dan mundur untuk bertapa.